Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja seperti biasanya, saya tidak akan banyak berkomentar atau saya tidak akan banyak bicara panjang lebar sesuai dengan janji saya pada video yang ini. Di dalam video tersebut saya telah berjanji akan memperagakan sambungan cara sambung sisip. Sedangkan pada video tersebut sudah kita peragakan cara sambung dengan sambung belah. Nah, sekarang di hadapan saya ini kebetulan belum juga disambung. Saya akan melakukan sambungan pada batang kopi ini. Adapun alat-alat saya seperti biasanya, ini saya mempunyai gunting untuk memotong gunting, kemudian juga gergaji. Gergaji ini nanti akan saya untuk memotong batang ini, atau kalaupun tidak mempunyai gergaji yang kecil seperti ini, boleh juga langsung dipotong menggunakan pisau untuk kita menyayat entresnya nanti. Dan juga ini ada tali untuk kita mengikatnya, juga ada entres. Nah, ini ada entresnya dan juga ada kantong untuk kita jadikan sebagai sungkupnya. Sekarang di channel ini, channel Kopi Lebah Obat Herbal, akan langsung memperagakan bagaimana caranya menyambung kopi dengan cara sambung sisip. Nah, untuk lebih jelasnya, sebentar saya akan dekatkan dulu kameranya. Pertama-tama kita potong dulu yang ini, sebatas ini. Potong menggunakan gergaji, karena jarang yang punya gergaji yang kecil seperti ini, maka untuk demi kepentingan konten saya menggunakan pisau ini saja. Langsung kita potong menggunakan pisau ini saja ya. Nah, cara memotongnya seperti ini. Seret. Nah, kita potong seperti ini. Untuk lebih jelasnya, saya dekatkan ke kamera. Supaya lebih jelas, ini cara membuka kulitnya. Nah, ini kita beginikan pisaunya. Kemudian kita lenggokkan ke kiri sedikit saja. Nah, dia sudah terbuka. Kemudian kita lenggokkan juga ke kanan sedikit. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, kan seperti ini. Akan saya ulang untuk lebih jelasnya. Seperti ini ya. Lenggokkan ke kiri. Nah, supaya membuka seperti ini. Kemudian kita lenggokkan juga ke kanan. Nah, dia jadinya seperti ini, terbuka seperti ini dah. Nah, terbuka seperti ini. Yang ke kanan juga terbuka seperti ini. Tidak perlu kita panjang-panjang ke bawah ya. Nanti dia otomatis setelah kita tekan dengan entresnya, nanti dia akan memanjang sendiri. Ini umpamanya entres. Cara kita meruncingkan entresnya begini. Nah, begini ya cara kita meruncingkan entresnya. Baru kita potong. Seperti biasanya jangan kita potong dulu. Nah, sebelum kita memotongnya kita runcing dulu ya. Nah, kita runcing dulu seperti ini. Setelah diruncing baru kita potong. Nah, kita potong. Ini tujuannya agar kita mudah memegangnya. Cara menyisipkannya nanti akan kita perhatikan ke batangnya. Cara menyisipkannya nanti begini. Nah, cara menyisipkannya sampai batas sayatannya ini tidak kelihatan lagi. Nah, ini sayatan yang sebelah atas ini sampai tidak kelihatan lagi. Cara kita menekannya, kita tekan seperti ini. Nah, dari samping begini. Nah, kita tekan sampai sayatannya yang paling atas itu kelihatan. Nah, begitu. Nah, ini baru kita ikat. Baru kita ikat ini ya. Itu caranya. Sudah jelas kan? Ini karena terlihat agak dekat. Akan saya peragakan di batang kopinya. Saya peragakan. Langsung saya peragakan. Ini seperti tadi ya. Jangan kita potong dulu supaya leluasa untuk memegangnya. Nah, kita sayat dulu begini sampai benar-benar rata. Nah, ini sudah rata. Mau diruncing ke sedikit ini tidak apa-apa, yang ujungnya ini tidak apa-apa. Nah, baru kita potong. Potong. Setelah dipotong ini, nah, baru kita masukkan nih. Nah, baru kita potong. Kita masukkan ke batang utamanya. Nah, seperti tadi, sayatan yang paling atas ini kita tekan sampai tidak kelihatan lagi. Nah, seperti ini. Ini tergantung kita, mau diikat tidak apa-apa, tidak diikat juga tidak apa-apa. Nah, sebaiknya kita ikat saja untuk lebih yakinnya, agar ini tidak bergerak kita ikat saja. Cara mengikatnya seperti ini.
Seperti yang ada di video sebelumnya ya, telah saya contohkan cara mengikatnya. Kita tarik cukup sekali saja, kita melingkar seperti ini yang sebelah atas, kemudian kita ke bawahkan seperti ini, ditahan dengan telunjuk. Nah, kita lingkarkan cukup sekali saja. Nah, baru kita buat lingkaran kecil seperti ini. Nah, kita letakkan antara telunjuk dengan jari tengah. Kemudian telunjuk yang kanan ini baru kita mengambil tarinya dari bawah. Nah, seperti ini. Baru kita tarik lagi. Nah, sudah. Tinggal kita memasukkan sungkupnya. Karena saya mempunyai ini pita horman alami yang saya buat sendiri, saya semprot pakai ini. Nah, untuk mencegah supaya tidak terserang jamur dan juga termasuk perangsang tunasnya. Nah, ini ditiup. Nah, baru dimasukkan ini. Nah, baru kita ikat kembali. Cara mengikatnya seperti tadi. Seperti tadi. Nah, kita lingkarkan, tidak usah kuat-kuat. 1, 2, 3. 3 lingkaran cukup saja. Nah, kemudian ikatannya seperti yang tadi. Bedanya dengan yang tadi, ujungnya ini jangan sampai kita keluarkan. Cukup sebegini saja. Nah, ujungnya ini. Nah, cukup begini. Ujungnya ini kita tinggalkan seperti ini. Supaya lebih gampang kita jika ini kita mau membuka sungkupnya, tinggal kita menarik ini saja. Nah, kan mudah. Seperti ini saja. Kan mudah kita untuk melepasinya. Nah, itu namanya simpul yang mudah dilepas ya, simpul balik. Nah, saya ulang. Tekan dengan telunjuk atau ibu jari begini. 1, dibantu dengan ibu jari. 2, 3, cukup 3 kali saja. Kita buat lingkaran kecil, kemudian kita jepit antara telunjuk dengan jari tengah. Kemudian telunjuk yang kanan, kita mengambil tali yang di tengah ini. Nah, kita tarik begini. Ujungnya kita biarkan seperti ini. Nah, simpel saja kan? Nah, kemudian kita praktikkan untuk yang cara tempel. Yang cara tempel ini jarang sekali kita pakai. Jika dalam keadaan terpaksa, maka baru saya pakai ya. Namun sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk mensubscribe channel Kopi Lebah Obat Herbal agar saya sebagai adminnya untuk lebih bersemangat lagi membuat konten-kontennya. Dan bagi yang teman-teman semua, apabila ada upload video dari saya yang terbaru, Anda akan mendapat notifikasi lebih cepat. Langsung saja, biasanya saya menggunakan gergaji seperti ini ya. Nah, begini. Tapi karena jarang yang menggunakan gergaji, saya pakai pisau saja. Karena untuk pisau ini jarang sekali yang tidak mempunyai pisau. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya. Nah, pertama-tama kita lakukan sayatan seperti ini. Nah, kita begini. Nah, begini ya. Nah, kemudian kita sayat dari atas begini. Tujuannya penyayatan dari atas ini ya, agar kita lebih mudah menyisipkan entresnya nanti. Nah, itu saya seperti ini. Kemudian atasnya ini kita bersihkan. Supaya lebih rapat ketika kita mengikatnya nanti. Ini kita bersihkan. Nah, setelah kita bikin sayatan seperti ini, nah kita buka seperti sambung sisip tadi. Nah, seperti sambung sisip tadi kan, kita lingkokkan pisaunya ke kanan atau ke kiri lebih dulu. Nah, begini. Nah, setelah terbuka seperti ini, baru kita potong entresnya. Nah, baru kita potong entresnya. Potongnya juga harus lurus ya, seperti biasanya harus lurus. Jangan sampai tidak lurus. Nah, setelah kita potong begini, setelah kita sayat baru kita potong. Nah, simpel sekali ya sebenarnya. Tapi mengapa ini saya katakan jarang melakukan teknik ini? Karena untuk pengerjaannya ini ya agak ribet. Nah, jadi karena agak ribet ini jarang sekali dikerjakan. Apabila kita tidak mempunyai tunas air, nah terpaksa ini kita lakukan. Dan juga ini kelemahannya sangat banyak ya. Kelemahannya ini sangat banyak. Kita melakukannya susah. Keberhasilannya ini kurang menjamin keberhasilannya. Jadi ini untuk keberhasilannya kurang terjamin ya. Bisa sampai 40% ini gagalnya. Hidupnya juga yang seperti ini ya, agak lambat dibanding kita memakai cara sambung sisip dengan sambung belah. Seperti ini saja, yang teman-temannya yang lain sudah mengeluarkan tunas semua, sedangkan ini baru mengeluarkan sedikit saja. Nah, ini sudah hampir 1 bulan. Nah, baru keluar sedikit saja ini. Sudah hampir 1 bulan seperti ini dia. Nah, makanya saya katakan, saya jarang sekali melakukan teknik ini ya. Karena banyak sekali kelemahannya. Nah, makanya apabila kita melakukan teknik ini, kita rajin-rajin mengontrolnya. Cara pengikatannya ini agak berbeda dengan yang tadi. Cara pengikatannya ini agak kuat ya. Nah, boleh 4 kali atau 5 kali pengikatannya. Dan juga talinya ini juga harus panjang. Kalaupun tidak panjang, kita buat sambungan yang untuk menyambung ini nanti ya, untuk mengikat sungkupnya. Nah, ini.
Nah, cukup begini saja. Kemudian baru kita sungkupnya ini kita belah. Kita belah sungkupnya ini. Nah, kalau tidak dibelah ini kurang pas dia kalau tidak dibelah. Jadi kita belah supaya dia agak lebar ya. Membelahnya seperti ini sampai ke ujung. Nah, kita belah seperti ini. Setelah kita belah, baru kita tutupkan. Nah, yang ininya sebelah bawah. Yang ininya sebelah bawah, yang belahnya sebelah atas ini ya. Nah, ini tujuannya untuk melindungi dari air hujan saja. Dari jamur ini tidak terjamin ya, karena ini masih ada terbuka sedikit. Tidak bisa rapat seperti sungkup yang biasanya. Nah, baru kita ikat. Kita ikat seperti ini. Inilah mengapa saya sebutkan pengikatnya harus panjang ya. Nah, supaya dia bisa menjadi rapat. Nah, kita ikat seperti ini. Nah, sudah cukup begini saja. Nah, cukup begini saja. Nah, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang mau mempraktikkan cara ini silakan. Dan atas dukungan dan perhatiannya saya juga ucapkan terima kasih. Akhirnya hanya sudah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.